Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 9-10 dikatakan, dan janganlah mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipangkut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bangsa Israel menjadi contoh peringatan bagi kita yang hidup sekarang ini, agar kita tidak berbuat kesalahan yang sama dengan apa yang dilakukan mereka, supaya hidup kita terpelihara di bumi ini dan agar kita masuk ke surga. Marilah kita merenungkan kisah bangsa Israel ketika mencobai Tuhan. Di dalam kitab Bilangan 21 ayat 5-6 tertulis demikian. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Bukan hanya sekali dua kali bangsa Israel mencobai Tuhan, melainkan berkali-kali. Mencobai Tuhan bisa dilakukan secara langsung dengan kesadaran penuh untuk melawan Allah atau memberontak kepada Allah. Bisa pula diakibatkan oleh diri sendiri karena kurang mengerti, minim dalam pemahaman firman Tuhan. Akhirnya terbawa dan terjebak dalam arus yang salah, dan tanpa sadar mereka telah mencobai Tuhan. Pernahkah Anda mencobai Tuhan? Anda barangkali mengingkari, tapi faktanya menunjukkan bahwa banyak orang Kristen telah mencobai Tuhan dengan atau tanpa sengaja. Tapi yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka yang mencobai Tuhan tetapi menganggapnya sebagai sebuah ekspresi iman yang benar. Mari kita lihat apa yang dimaksud mencobai Tuhan. Arti dari mencobai Tuhan adalah menantang Tuhan dengan meragukan kekuasaannya melalui ucapan-ucapan yang bernada cemoohan kepada Tuhan. Hal ini disebabkan oleh hati yang bebal dan tidak percaya kepada Tuhan. Saya mengajak saudara untuk belajar daripada bangsa Israel. Berulang kali tidak menjaga mulutnya dari berbuat dosa. Mereka terpancing dengan situasi sulit dan keadaan yang lainnya, sehingga mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini," dikatakan oleh bangsa Israel, muak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita dapat mencobai Tuhan karena yang pertama didorong oleh hawa nafsu. Mengapa kita mencobai Tuhan? Tentu banyak sebabnya. Yang pertama seperti yang dikatakan Paulus, yaitu karena ingin memuaskan hawa nafsunya. Dengan bertolak dari pengalaman perjalanan bangsa Israel, Paulus memberikan wawasan bagi umat Korintus agar tidak terperangkap dalam kesalahan fatal yang sama. Pengalaman perjalanan bangsa Israel berisi rentetan peristiwa pengkhianatan kepada kehendak Tuhan karena didorong oleh kecenderungan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Percaya kepada Tuhan tidak hanya berarti mendapat apa yang kita inginkan atau pencapaian cita-cita, tetapi dapat juga berarti mengalami penderitaan dan kesulitan. Semua harus seimbang. Dalam Alkitab ada cerita tentang orang yang keluar dari kemiskinan dan mendapatkan berkat berlimpah. Tetapi ada juga cerita manusia yang mengalami kesulitan dan penderitaan karena kebenaran di sepanjang hidupnya. Kitab suci bercerita tentang Lazarus yang menderita kemiskinan sepanjang hidupnya, tetapi mencintai Tuhan, dan dia dipilih Tuhan. Ada juga cerita tentang Daud yang awalnya adalah tidak seorang kaya, dia seorang gembala kambing dan domba, tapi sangat mencintai Tuhan. Jadi, bukti dari iman bukanlah pertama-tama terekspresi dalam fenomena doa yang dikabulkan, penyakit yang disembuhkan, orang miskin menjadi kaya. Kita harus berhati-hati, jangan sampai karena kita tidak menemukan fenomena seperti yang saya katakan, kita lalu marah dan meninggalkan dia. Janganlah kita membuat perhitungan apapun dengan Tuhan. Jangan cobai Tuhan
berhentilah mengatakan, Tuhan, saya tahu Engkau Allah yang Maha Kuasa. Buktikanlah kekuasamu itu Tuhan, dengan mengeluarkan aku dari penyakit ini, dari masalah ini, dari segala sesuatunya. Biar Allah mengabulkan doa saudara. Sadarlah hal itu terjadi karena cinta, kemurahannya, dan waktunya Tuhan sudah tepat harus terjadi dalam kehidupan saudara. Berhati-hatilah dan bersikaplah bijak. Apalagi yang membuat kita bisa mencobai Tuhan. Yang kedua, selalu meminta bukti kepada Tuhan. Di dalam Markus pasal 8 ayat 11-13 menunjukkan bentuk tindakan mencobai Tuhan yang lain, yaitu meminta tanda. Dikatakan, lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Mereka menuntut sebuah tanda kepada Kristus, tapi Kristus tidak mengabulkan tuntutan mereka. Pertanyaannya, mengapa? Karena Kristus tidak mau tunduk oleh keinginan mereka yang minta tanda untuk memuaskan keinginan mereka. Apakah kalau api turun dari langit, mereka akan percaya dan menerima Kristus Yesus? Saya katakan tidak. Yesus karena tahu persis kalau mereka mau bertobat. Karena Yesus tahu persis kalau memang mereka mau bertobat, Yesus tahu. Yesus mau menurunkannya karena ia mau semua orang itu selamat. Akan tetapi, Kristus sangat sempurna tahu kedegilan hati mereka. Bangsa Israel begitu degil, sekalipun orang Israel melihat mukjizat, mereka tetap tidak bertobat. Yang ketiga, memberontak kepada Allah. Saudara, itu yang sering terjadi oleh bangsa Israel. Sekalipun Allah sudah melakukan banyak kebaikan atas kehidupan Israel, tetapi bangsa itu suka memberontak kepada perihal yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Pemberontakan terhadap Allah bisa muncul dalam berbagai macam rupa. Tidak jarang kita memberontak terhadap Tuhan karena kita merasa kehendak Tuhan itu tidak sejalan dengan keinginan, pikiran, dan harapan kita. Keterbatasan kita itu seharusnya membuat kita terbuka pada kebesaran Tuhan, bukan malah membatasi Tuhan atau menggantikan posisi Tuhan seperti yang dilakukan Adam dan Hawa di Taman Eden. Karena ingin seperti Tuhan, perintahnya pun mereka labrak begitu saja. Belajarlah bersyukur dan menerima apa yang telah ditetapkannya Tuhan bagi kita. Bekerja dan berkaryalah semaksimal mungkin. Belajarlah peka pada pimpinan Roh Kudus. Kalau Dia memberi, bersyukurlah. Tetapi bila tidak, jangan pernah kecewa atau bersungut-sungut. Karena apa, saudara? Tuhan punya rencana yang lain yang dimana kita tidak paham, kita terbatas. Tuhan yang tidak terbatas dan sempurna mau merubah menjadi lebih sempurna. Jadi, jangan mencobai Tuhan Allah kita karena Dia adalah Allah yang memegang masa depan kita, seluruh manusia dan dunia ini. Jangan mereka-reka masa depan menurut kehendak dan selera saudara. Karena Allah tahu, saya ulangi saudara, Allah tahu mana yang cocok dan sempurna bagi kita semua. Bagaimanakah dengan keadaan kita sekarang ini? Apakah kita sedang mencobai Tuhan karena keadaan yang sulit? Ataukah kita tetap bersuka cita dan bersyukur atas apa yang telah terjadi? Jangan biarkan mulut dan hati kita menjadi alat yang mencobai Tuhan. Namun biarlah hati kita selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Hanya orang yang tidak mengenal Allah lah yang akan mencobai Dia. Orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang utuh tidak mungkin akan mencobai Tuhan. Mari saudara, di akhir zaman ini, kenallah Tuhan secara utuh.
Jangan cuma kenal Tuhan apa kata mereka, melihat Tuhan dari sisi depan, seluruhnya utuh kenal Tuhan Yesus dan pribadinya. Maka saudara akan terus belajar tidak mencobai Tuhan. Mari saya akan berdoa bagi saudara. Mungkin saudara ada yang sedang sakit hari ini, yang sedang mendengarkan warta visual hari ini. Angkat tanganmu dan saya sebagai hamba Tuhan berdoa bagi saudara. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan roh hikmat-Mu turun atas kami semua. Dan bagi kami yang sakit hari ini Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuh, pulih dalam nama Yesus. Dan mukjizat Tuhan dinyatakan. Terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.